wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat zuhur di masjid kita ini. Semoga ibadah salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah juga kepada kita sebagai umatnya. Jamaah rahimakumullah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril, lalu Jibril itu menasihati pada Nabi. Jadi Jibril mengatakan, ya Muhammad, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Arbib ma syi'ta fa innaka majziyun. Ikmal ma syi'ta fa innaka Arbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Ikmal ma syi'ta fa innaka majziyun. Kemudian di dalam hadis yang lain ditambah dua lagi, wa'lam anna syarafatul mu'minin qiyamuhu billahi. Hadirin, nasihat ini dari Allah kepada Rasul, tapi juga nasihat kita sebagai umat Muhammad. Nasihat ini perlu kita renungkan. Nasihat yang pertama kata Jibril kepada Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, silakan engkau hidup sesuai dengan keinginan dan selera. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kamu nanti akan mati. Pesan ini layak untuk kita renungkan, bahwa di dalam hidup ini oleh Allah yang menciptakan kita ini lebih banyak diberikan Allah kebebasan. Kebebasan untuk memilih antara baik dan buruk. Kebebasan untuk menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang ingkar. Kebebasan untuk menjadi orang yang taat kepada Allah atau bebas memilih menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Semua pilihan ditawarkan oleh Allah kepada kita. Sehingga di tengah pilihan ini kita harus memilih satu di antara dua, antara yang baik dan yang buruk, antara yang taat dan yang melanggar perintah Allah. Itu oleh Allah diberikan pilihan kepada kita. Bahkan sampai persoalan akidah, Allah memberikan pilihan kepada kita. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Hai manusia, kalau kamu mau jadi orang yang beriman silakan, mau jadi orang yang ingkar juga silakan. Artinya, di dalam agama kita, di dalam keyakinan kita tak boleh memaksa siapapun dalam hidup ini untuk meyakini apa yang menjadi keyakinan ketika orang lain tidak yakin dengan itu semua. Tidak ada paksaan. Kemudian di ujung pada pesan yang pertama Allah mengatakan, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu suatu saat nanti, kata Jibril
kepada Muhammad akan mati. Maka kata mati itu menjadi kata kunci utama yang mendorong kita untuk menentukan pilihan. Mau pilih yang baik atau yang buruk. Karena semua pilihan yang Allah tawarkan kepada kita dan semua pilihan yang kita pilih, yang baik ataupun yang buruk, yang beriman atau yang enggak, semuanya ada risikonya. Jadi semua ada risiko. Maka ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan orang-orang yang baik, dijelaskan oleh Allah apa akibatnya orang-orang yang baik. Ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan orang yang buruk dan durhaka kepada Allah, yang hidupnya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah, Al-Quran juga menerangkan apa risiko yang kita dapatkan. Jadi isma syi'ta fa innaka hadirin, di tengah kehidupan yang sering hadirin kita ini sibuk banget dalam hidup ini. Semua orang dihadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan modern yang mau tidak mau kita harus memilih satu di antara dua itu. Mau tidak mau harus pilih. Maka insya Allah dengan pegangan agama yang lurus, memahami agama yang baik, insya Allah ini akan menjadi fondasi bagi kita untuk menjadikan satu pilihan dengan pilihan yang terbaik. Tentu pilihan itu risikonya yang paling rendah, yaitu pilih mentaati Allah dan Rasulnya, perintah mengikuti ajaran agama. Hadirin, kalau kita membaca Al-Quran, banyak cerita-cerita yang Allah katakan tentang orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Semua mereka mati. Semua mereka mati. Mereka telah menemui kita. Sebut saja di dalam Quran itu diceritakan sebelum kita, jauh sebelum kita terjadi, ada orang yang namanya Fir'aun. Satu contoh. Fir'aun itu dengan simbol-simbolnya dijelaskan di dalam Quran, kelakuannya dijelaskan dalam Quran, akibatnya dijelaskan di dalam Quran. Pada zamannya ada Namrud berhadapan dengan Ibrahim. Siapa dia itu? Apa kedudukannya? Pekerjaan apa yang dilakukan di dunia? Lalu Allah memberikan bukti. Ada. Itu orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kita baca kalau kita membaca Quran. Tapi ada juga orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang mereka taat kepada Allah, mengikuti Nabi dan Rasul, mereka ibadah kepada Allah. Allah juga jelaskan apa yang mereka dapatkan. Di antara orang-orang itu adalah para Nabi dan Rasul, para orang-orang yang jujur, para orang-orang yang taat kepada Allah. Juga dijelaskan oleh Allah apa yang mereka dapatkan di dunia dan apa pula yang mereka dapatkan di akhirat. Lengkap dijelaskan. Tapi memang kita harus baca Quran untuk memperoleh penjelasan itu. Ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang durhaka yang seperti saya sampaikan tadi, ada pelajaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita apa? Supaya kita tidak mengulangi perbuatan-perbuatan mereka. Hadirin, kita ini jujur di dalam hidup ini. Ada perbuatan durhaka yang sering kita lakukan, itu pengulangan dari masa lalu. Dari pengulangan masa lalu. Orang melakukan kedurhakaannya karena tidak taat kepada Allah. Sampai hari ini juga banyak orang yang durhaka tidak mau taat kepada Allah juga sama. Jadi apa artinya? Al-Quran itu tidak akan pernah menjadi pelajaran buat kita bagi kita yang tidak pernah membaca. Sama juga ketika Allah menampilkan tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, Allah berkahi hidupnya di dunia, Allah selamatkan kelak di akhirat, itu juga Allah jelaskan kepada kita ketika kita baca dengan baik. Ketika Allah menampilkan seperti itu, apa yang Allah inginkan pada kita? Supaya kita meniru perbuatannya. Jadi manusia yang taat diberkahi oleh Allah, Allah sayang pada diri kita. Dan itu banyak contohnya di dalam Al-Quran. Mati semuanya mereka. Mati. Maka sesungguhnya ketika hidup ini kita kaitkan dengan kematian, kita akan jauh lebih berhati-hati di dalam hidup ini. Jadi jauh lebih berhati-hati. Sudahlah, sehebat apapun manusia di dunia ini, dia pasti akan mati. Kita tidak pernah tidak mati. Nah, kata kunci fa'innaka mayyitun itu memberikan penegasan pada kita. Semua perbuatan yang engkau lakukan itu semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah setelah kematian kamu nanti. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ahbib ma syi'ta fa'innaka mufarikun. Ya Muhammad, kalau kamu ingin mencintai dunia ini, cintailah sekuat-kuatnya. Hadirin, naluri manusia itu mencintai sesuatu.
Itu tidak bisa ditawar. Semua orang pasti menginginkan mencintai sesuatu. Maka Allah katakan, Jibril katakan pada Muhammad, ahbib masyita, ya Muhammad, kalau kamu ingin mencintai sesuatu, cintai saja. Dalam Quran dijelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia itu dihiasi dengan cintanya yang pertama kepada hubbus syahawati minan nisa, cinta kepada wanita. Itu naluri. Semua kita yang laki-laki cinta pada wanita, termasuk cinta pada istri kita. Pasti itu. Cinta pada minan nisa. Wal banin, kata Allah, naluri manusia itu mencintai anak. Iya. Wal qanatiril muqantarati, naluri manusia itu mencintai perbendaharaan harta. Iya, sejak dulu ya. Saya tidak suka dengan harta. Yang kadang-kadang itu kita cari mulai pagi sampai malam. Kita cintai. Itu naluri dasar manusia. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati. Minat dahabi, ada emas, ada perak. Wal fiddati, perbendaharaan harta. Wal khailil musawwamati, mencintai kendaraan yang mewah. Itu naluri dasar manusia. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanya kesenangan dunia kata Allah. Jadi kita punya istri kita cintai, kita punya anak kita cintai, kita punya harta kita cintai, kita punya rumah mewah kita cintai. Sekali lagi, itu naluri manusia. Allah mengatakan di ujung ayat, dzalika mata'ul hayatid dunya. Ingat, itu hanya sebatas kesenangan dunia. Apa artinya? Ketika Allah mengatakan itu sebatas kehidupan dunia, sebentar akan berlalu dalam hidup ini. Mau berapa lama kita mencintai istri kita? Sehebat-hebatnya kita mencintai, pasti satu di antara dua terjadi. Kalau bukan kita yang meninggalkan yang kita cintai, yang kita cintai meninggalkan kita, itu sudah pasti dalam hidup ini. Sudah pasti. Kita punya istri, kita cintai istri kita harus. Tapi kalau bukan istri kita yang meninggalkan dulu kita akan meninggalkan. Kita mencintai anak kita luar biasa. Kalau bukan anak kita yang meninggal dulu, kita akan meninggal. Harta kita cintai. Kalau bukan harta yang meninggalkan kita akan meninggalkan harta. Dan itu pasti terjadi. Maka ketika Quran mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya kesenangan dunia semata-mata. Allah bandingkan. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, bandingannya. Jadi ketika Allah mengatakan, ingat manusia itu hanya kesenangan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik. Berarti ada yang lebih baik dari itu semuanya. Ahbib masyita fa innaka muf'alun. Itu diusahakan oleh Allah kepada kita. Karena dalam kehidupan ini, ketika diri ini kita tidak bimbing dengan agama dengan baik, maka cenderung hati kita itu menjadi liar. Ketika hati kita itu menjadi liar, maka segala sesuatu di dunia ini menjadi sebuah tujuan. Ketika orang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, sulit kita harap menjadi orang baik. Ketika dunia ini menjadi tujuan hidup kita, sulit kita menjadi orang baik. Sebab orang yang hubbud dunia, terlalu kuat mencintai kehidupan dunia, itu akan cenderung berbuat sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, tanpa dikendalikan nilai-nilai kebenaran, tanpa dikendalikan dengan nilai-nilai agama. Sehingga apa yang terjadi? Yang haram menjadi halal, yang dosa dianggap pekerjaan biasa. Itu dari penyakit apa? Hubbud dunia. Bukan berarti seorang muslim itu tidak boleh cinta dunia. Silakan cinta. Kita ini secara naluri kita ini mencintai kehidupan dunia kita. Tapi mari kita tempatkan bahwa cinta dunia itu tidak boleh melebihi cinta kita pada kehidupan akhirat yang lebih. Tidakkah kita sering membaca satu ayat pendek yang Bapak Bapak mungkin sering baca, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Satu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sering Bapak baca itu. Wal akhiratu, kehidupan akhirat itu khairul laka, lebih baik buat kamu
minal ula, daripada kehidupan dunia. Mohon maaf, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan dunia itu sama dengan akhirat, tidak pernah ada. Selalu Allah melebihkan kata akhirat itu di atas kata dunia. Apa maknanya? Dunia itu hanya sebentar. Dunia itu hanya sebentar. Kalau kita ini dititipi oleh Allah amanah yang banyak, istri kita itu amanah buat kita, anak kita itu amanah buat kita, harta kita itu amanah buat kita. Allah suatu waktu akan ambil. Banyak kok di dunia ini orang dititipi oleh Allah tidak sampai mati sudah diambil titipannya. Tapi ada juga sampai dia mati masih dititipkan pada ahli waris. Warisnya itu terjadi dalam hidup. Jadi terjadi pada hidup. Ini pesan Jibril kepada Muhammad yang kedua. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Hai Muhammad, silahkan kamu cintai apa saja yang kamu sanggup cintai. Tapi ingat, sehebat-hebatnya kamu mencintai dunia ini, kamu akan berpisah dengannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. I'mal ma syi'ta, beramallah kamu, berbuatlah hai Muhammad kamu semaumu, sesuai dengan selera kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Artinya apa? Di dalam hidup ini Allah memberikan kebebasan kita untuk berbuat yang baik, berbuat yang buruk, berbuat maksiat atau beramal saleh, itu tergantung pada kita. Dan lagi pula kalau kita pikir-pikir hadirin, di dunia ini secara fisik gak ada bedanya orang yang soleh dan orang yang durhaka itu, gak ada bedanya, betul? Gak ada bedanya. Orang soleh wajahnya begitu, orang durhaka juga begitu, orang biasa sholat begitu, tidak sholat juga begitu, sama. Nabi mengatakan dunia ini tempat melakukan amal, hisabnya di akhirat. Jadi kata Nabi, dunia itu tempat beramal, hisabnya perhitungannya kapan? Di akhirat. Jadi jangan berbicara itu. Maka kita nggak boleh memvonis seseorang kamu banyak maksiat atau boleh begitu. Ya mari nanti saja, biar Allah saja itu. Dunia tempat melakukan amal, artinya seorang muslim dituntut, dianjurkan oleh Allah banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu ada kalanya berkaitan dengan ibadah seperti sholat kita, puasa kita, dan itu kaitannya dengan Allah. Ada juga membantu orang lain, membantu fakir miskin, membantu membangun masjid, itu kebaikan. Menolong orang lain itu bagian daripada kehidupan ini. Biarlah Allah yang mencatat. Pasti Allah catat. Dalam ayat yang pendek, yang mungkin jamaah juga biasa baca ayat ini, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Biasa kita baca. Wa may ya'mal misqala dzarratin, barang siapa yang beramal sekecil apapun, sebiji apapun, khairun yang berupa kebaikan, yarahu, Allah akan tunjukkan dan Allah akan minta tanggung jawab. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang mengerjakan sekecil apapun berupa keburukan, Allah akan tunjukkan dan Allah akan balas. Artinya apa? Tidak ada satu perbuatan pun di mana Allah yang terlewatkan, dibalas oleh Allah. Datang membawa kebaikan, Allah balas kebaikan. Bisa saja kalau di dunia ini kita berbuat baik, orang tidak suka, lalu dikatai macam-macam, biasa saja di dunia ini. Tapi kalau baik menurut penilaian Allah, itu kebaikannya adalah kebaikan absolut. Ya. Itu yang ketiga. Jadi i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuat baiklah kamu atau beramallah kamu sesuai dengan apa yang kau inginkan Muhammad, fa innaka majziyun, kamu akan dibalas oleh Allah. Maka nanti di akhirat itu seperti dijelaskan oleh Allah, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang dikasih oleh Allah dengan catatan tangan kanan, itu nanti mah. Jadi nanti di akhirat ketika Allah menghitung kita itu, ada yang dikasih oleh Allah utiya kitabahu biyaminihi, dikasih oleh Allah catatan dengan tangan kanan. Itu isyaratnya apa? Baik. Tapi ada juga wa amma man utiya kitabahu bisimali. Ada juga orang
Adapun orang-orang yang dikasih oleh Allah catatan dengan tangan kiri. Dijelaskan ayat selanjutnya. Oh, bagaimana kalau diberikan oleh Allah catatan dengan tangan kiri? Bagaimana kalau Allah berikan catatan dengan tangan kanan? Itu dijelasin oleh Allah. Jadi dijelasin. Ada juga wa amma man utiya wara az-zuhri, diberikan oleh Allah catatan dengan apa? Lewat punggung belakang. Jadi punggung belakang. Kita menjadi tahu karena memang Allah menjelaskan di dalam Al-Quran semuanya. Dan insya Allah Al-Quran kan tidak kita ragukan. Sebagai kitab kita itu firman Allah memberikan penjelasan kepada kita, itu benar adanya. Semua akan kita terima catatan dan tidak pernah salah. Tidak pernah salah dalam hidup ini. Tidak mungkin orang yang mestinya dapat catatan dengan tangan kanan lalu diberi malaikat catatan dengan tangan kiri dengan alasan salah. Tidak akan terjadi dalam hidup itu. Tidak akan terjadi. Apa yang kita ucapkan yang baik ditulis oleh Allah kebaikan itu. Apa yang kita ucapkan yang buruk akan ditulis oleh Allah sesuatu yang buruk. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan seorang pun kecuali ada malaikat sebelah kanan, ada malaikat sebelah kiri yang mencatat. Kita yakin masalah. Kenapa kita mesti tahu seperti ini? Ini sebagai kontrol terhadap diri kita. Jadi sebagai kontrol kita bahwa di dunia ini dimanapun kapanpun tidak ada tempat dan waktu yang lepas dari pandangan Allah. Tidak pernah ada. Ini menuntun kita apa? Di depan orang kita baik, di belakang orang baik. Dilihat orang baik, tidak dilihat orang juga baik. Kita ini kadang-kadang sering hadirin merasa kalau dilihat orang baik karena orang melihat, tapi ketika di belakang orang kita nggak mau berbuat baik. Karena tidak ada hal yang memotivasi kita. Ayat ini memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Rasul, inna syarafatil mu'min qiyamuhu fil laili. Ini bagus Pak, yang keempat ini. Mulianya seorang muslim itu ketika dia sering sujud di waktu malam. Luar biasa ayat ini. Mulianya seorang muslim itu ketika dia sujud di waktu malam. Satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Quran itu cuma qiyamul lail. Yang lainnya nggak ada disebut. Dalam surat Muzammil ada, dalam surat Al-Isra juga ada. Jadi kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, insya Allah mulia di hadapan Allah itu juga mulia di hadapan manusia. Mari kita biasakan, walaupun barangkali tidak 11, kita biasakan untuk bangun dari sebagian malam untuk bertahajud atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, mulianya seseorang itu ketika dia mampu, dia tidak menjadi orang yang meminta-minta. Yang kelima, ini mengajari kita betapapun berat hidup ini sedapat mungkin kita hindarkan dari sikap kebiasaan suka meminta. Mengajari kita untuk apa? Untuk teguh di dalam pendirian mencari rezeki yang sedikit tapi yang penting halal, tidak apa-apa daripada harus meminta. 5 yang dipesankan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Semoga ini juga menjadi pesan bagi kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang semakin hidup ke depan kita semakin baik. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk menjadi hamba Allah yang baik-baik, diterima seluruh amal kebaikan kita, dunia kita dan insya Allah kelak di akhirat nanti. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.